أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah mudahkan kita untuk bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Sungguh di antara tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semuanya, di antaranya adalah dengan dipahamkannya kita dengan ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Akan tetapi untuk bisa memahami agama tentunya tidaklah mungkin bila tidak dibarengi dengan bersama-sama mempelajari hal tersebut. Maka mempelajari ilmu agama, dimudahkannya kita hadir dalam kajian adalah salah satu indikator bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada kita semuanya. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, teladan, panutan bagi kita semuanya. Siapapun yang menginginkan baik ibadahnya, maka sejatinya tidak ada jalan lain kecuali dengan ittiba'ur Rasul. Dan siapapun yang menginginkan baik akhlaknya, baik perangainya, tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali dengan mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Sayangnya banyak umat Islam yang saat ini sudah mulai bergeser, tidak lagi mengikuti petunjuk baginda Rasulullah, tidak lagi menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Bahkan lebih mirisnya lagi Gen Z saat ini. Apa Gen Z itu, Pak? Gen Z napa niku? Generasi terakhir, Pak. Berarti nanti, Pak, kiamat itu. Generasi berarti generasi Z itu generasi akhir Z itu zaman. Tak ngerti aku malahan. Ya, Gen Z saat ini ya wis anggapan generasi zaman ini. Ya, teladannya sudah bergeser, bukan lagi Abu Bakar As-Siddiq, bukan lagi Umar bin Khattab, tapi sudah bergeser mulai Lee Min Ho. Terus sapa neh? Nah, wis pokoknya ikulah artis-artis Korea dijadikan teladan. Makanya PR besar bagi umat Islam saat ini, tontonan dijadikan sebuah tuntunan, yang tuntunan hanya dijadikan sebuah tontonan. Sehingga apa? Ketika melihat orang ke masjid, oh ya wis, tapi mereka nggak mau ke masjid. Lihat orang ngaji, oh masya Allah, tapi juga belum ngaji. Itulah kondisi saat ini. Ya, maka jangan heran bila orang sholat 5 waktu itu adalah sebuah privilege yang luar biasa. Di tengah generasi yang mungkin sholat subuh mawon dijamak kali duha. Iya, privilege, Pak. Coba masjid mana yang sholat 5 waktu penuh?
Masjidil Haram, iya. Masjid Nabawi, iya. Tapi pulang balik ini Indonesia lah kadang sebagian balik maneh. Inilah kondisi saat ini. Yang mana tontonan dijadikan sebuah tuntunan, yang tuntunan hanya dijadikan sebuah tontonan. Oh, yowis gitu aja. Masya Allah, sudah. Maka ayo kita menjadi salah satu penggerak di rumah kita agar anak-anak kita, keluarga kita benar-benar meneladani generasi terdahulu, meneladani generasi yang terbaik agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan alhamdulillah hari ini kita bisa meluangkan waktu kita di sela-sela kesibukan apa di sela-sela liburan? Sibuk libur gitu. Alhamdulillah ya, kita bisa menyempatkan hadir di majelis ilmu ini di sela-sela kesibukan liburan kita. Dan ini sesuatu yang butuh perjuangan yang kuat, karena jihad itu tidak hanya dengan pedang, kata Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilm, ya, jihad itu tidak hanya dengan pedang, kata beliau. Karena jihad itu terbagi menjadi dua. Ada jihad dengan pedang dan ada jihad dengan belajar ilmu agama. Dan saat ini inilah yang harus kita perjuangkan. Jihad dengan menuntut ilmu li raf'il jahli an nafsi wa an ghairi, untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita dan orang-orang sekitar kita, wabil khusus keluarga kita. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema. Apa temanya? Gimana? Memperbaiki niat dalam beribadah. Niat itu apa? Kan biasanya jenengan takon ustadz, saiki ustadz yang takon. Sebelum saya ditanya, niat itu apa? Keinginan. Kerentekin hati. Oke, ada yang lagi? Apa? Tekad. Apakah semua orang yang bertekad itu punya niat? Atau apakah semua niat itu tekad? Wallahu, itu jawaban sudah. Niat itu secara bahasa adalah al-qasdu, maksud. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang makna niat secara syar'i. Beliau rahimahullah pernah berkata, niat itu al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah ta'ala wa mahalluha al-qalb, fahiya amalun qalbiyun wala ta'allaq lil jawarih biha. Tekad ya atau niat itu adalah tekad untuk melakukan ibadah sebagai bentuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, wa mahalluha, dan tempatnya itu al-qalb, berarti tempatnya niat itu di hati. Fahiya amalun qalbiyun, dan ia adalah amalan hati. Wala ta'ala, dan tidak ada kaitannya dengan apa? Il jawarih, dengan anggota tubuh. Ini kata Syekh Utsaimin. Jadi niat itu adalah tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, ya, dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan tempatnya di mana tadi? Hati. Dan dia adalah amalan hati, nggak ada sangkut pautnya dengan anggota tubuh. Dalilnya mana? Dalilnya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini terdapat dalam lafadznya Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Akan ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Fa idza kanu babaida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian setelah mereka berada di suatu tanah yang lapang, mereka semuanya dibenamkan dalam perut bumi, semuanya. Yang pertama sampai yang terakhir, gak ada yang tersisa. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka Aisyah berkata, saya bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir? Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Sedangkan di antara mereka tidak semuanya itu berniat menyerang Ka'bah. Ada sebagiannya itu pedagang. Ada sebagian juga orang yang tidak punya niat sama sekali, hanya berada di tempat tersebut. Tapi mengapa semua dibenamkan? Qala, maka Rasul bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsun ala niyyatihim. Kata Rasul, semua akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Paham? Semuanya dibenamkan dan nanti akan dibangkitkan sesuai apa tadi? Niat mereka. Yang niatnya ke pasar, yang niatnya untuk memerangi, untuk menyerang Ka'bah, yang niatnya jualan, semua dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Makanya tadi kita katakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa niat itu adalah tekad untuk melakukan sesuatu. Dan tempatnya di mana? Di hati. Dan tidak ada hubungannya dengan apa? Anggota badan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang macam-macam niat. Dari jenis ibadah, untuk siapa suatu amalan ditujukan, maka niat dibagi menjadi dua. Ya. Dari jenis untuk siapanya, amalan niat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika ditujukan untuk Allah, maka itu disebut ikhlas. Yang kedua, jika ditujukan untuk manusia atau selain Allah, maka disebut apa? Paham sampai sini? Jadi niat itu dibagi menjadi dua ini. Untuk siapa amalan itu? Kemudian yang ketiga, tentang fungsi niat. Tentang fungsi niat. Apakah fungsi niat itu? Jika tadi sudah dilakukan karena Allah, maka ibaratkan niat itu ada fungsinya. Yang pertama, fungsi niat itu ya membedakan mana ada, mana ibadah. Fungsi niat itu yang pertama untuk membedakan mana ada kebiasaan dan ibadah. Contoh, ya, puasa. Puasa itu apa? Meninggalkan makan, meninggalkan minum. Tapi ada orang itu nggak makan, nggak minum bukan untuk karena Allah, tapi untuk operasi. Paham? Dia nggak makan, dia nggak minum, tapi untuk. Ada juga orang nggak makan, nggak minum, ya, tapi untuk diet. Ya, bising diet ini. Ya, paham ya? Jadi niat itu untuk membedakan ada suatu adat dan ibadah. Yang kedua, fungsi niat untuk membedakan ibadah satu dan ibadah yang lain. Sholat subuh berapa rakaat? Qobliyah subuh apa pembedanya? Waktunya sama loh, Pak. Qobliyah subuh kan dilakukan ketika sudah masuk waktu subuh, benar? Waktunya sama, tetapi yang membedakan adalah niatnya.
sama 2 rakaatnya, sama waktunya. Hanya niat yang membedakan ibadah ini. Ya, hanya niatnya. Ya, makanya disinilah pentingnya masalah niat. Ya, ada disinilah pentingnya masalah niat, karena niat itu ya sesuatu yang pertama dan yang urgent ya dalam suatu amalan ibadah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dimaksud niat yang ikhlas karena Allah? Ya, apa yang dimaksud? Ini yang poin berikutnya, apa yang dimaksud dari niat yang ikhlas karena Allah? Niat yang ikhlas, ya, niat yang ikhlas adalah apabila tujuan seorang hamba dari seluruh ucapan yang diucapkan, dari seluruh perbuatan yang dilakukan, yang nampak, yang tidak semata-mata untuk mencari ridho dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebut niat yang ikhlas. Tak ulangi, niat yang ikhlas itu apabila tujuan seseorang dalam melakukan sesuatu, baik ucapan, baik perbuatan, yang nampak atau yang tidak, semua dilakukan semata-mata untuk mencari wajah Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Itulah yang dimaksud niat yang ikhlas. Sampai sini paham ya? Dalilnya surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Dalilnya surat apa? Ayat berapa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan apa? Memurnikan ketaatan kepadanya. Ya. Memurnikan ketaatan kepadanya. Murni kata para ulama sesuatu yang tidak tercampur dengan apapun sedikit pun, itu murni. Bila tercampur sudah tidak dikatakan murni. Maka amal ibadah yang murni itu tidak tercampur dengan kepentingan duniawi ataupun kepentingan apapun. Dia melakukan sesuatu itu murni, hanya ditujukan bersih, hanya ditujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhlas karena Allah, niat ikhlas karena Allah itu sesuatu yang berat. Tabiat manusia itu senang dipuji, Pak. Menungso niku nek dipuji seneng, masih salah. Benar? Menungso niku masih salah dipuji seneng. Tapi nek salah dinasehati padahal salah loh. Kadang isek ngengkel. Itu manusia, Pak. Makanya masalah niat, keikhlasan ini sesuatu yang berat. Makanya disampaikan oleh para sahabat bahwasanya ma'alaj itu tidak ada sesuatu yang paling sulit aku obati daripada mengobati niatku. Kenapa? Berbolak-balik, Pak. Ngobati niat itu pas apotek gak ono sing dodolan nih, Pak. Sulit. Ya. Makanya jangan pernah ada yang merasa saya itu pasti ikhlas. Enggak ada yang bisa jamin. Ya, nggak ada yang bisa. Saya sudah menuntut ilmu 50 tahun, Ustaz, nggak jamin. Ya, nggak jamin. Makanya para ulama dengan bab niat. Kenapa? Mengingatkan diri mereka sendiri. Coba lihat, ketika kita membuka kitab Bulughul Maram, yang notabene bab 1 adalah pembahasan masalah apa? Wis dibuka baru nggih. Tentang apa? Tapi hadis nomor 1 pembahasan tentang apa? Riyadhus Shalihin.
Karena ini Pak, masalah niat itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan para ulama ketika membuat kutaib hadis, kumpulan hadis, buku kecil, 40 hadis, 30 hadis, selalu diawali dengan bab niat di awal rata-rata. Untuk apa? Mengingatkan diri kita, mengingatkan diri penulis masing-masing, agar senantiasa meluruskan niat, karena ini sesuatu yang berat. Ya, untuk memurnikan sesuatu amalan bersih tidak tercampur apapun itu berat. Karena tadi tabiat manusia itu senang apa? Dipuji. Ya, ini diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam surat Al-Lail ayat 19 sampai 20. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhan yang Maha Tinggi. Ini sejatinya. Makanya apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan, yang kita harapkan adalah keridhaan dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita pahami tentang niat yang ikhlas karena Allah, perlu kita pahami juga bahwasannya syarat diterimanya suatu amal ibadah itu ada berapa? 2. Yang pertama apa? Niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Ittiba. Perhatikan poin yang pertama. Ikhlas karena Allah ini adalah turunan hakikat makna dari kalimat syahadatu alla ilaha illallah. Ikhlas itu ya adalah turunan, adalah makna dari syahadatu alla ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ikhlas itu adalah hakikat dari kalimat ini. Dan Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali. Allah itu tidak akan menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan wa bughiya bihi wajhuh, kecuali yang murni dan hanya mengharap ridho dari Allah. Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali yang murni diniatkan hanya mengharap ridhonya Allah. Yang kedua tadi apa? Ittiba. Apa ittiba itu? Mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah makna dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Rasul itu apa? Rasul itu apa? Utusan. Siapa yang mengutus? Allah. Utusan itu hakikatnya adalah menyampaikan. Ya, tak ulangi. Rasul itu apa? Rasulullah, utusan Allah. Yang mengutus Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad sebagai utusan akan menyampaikan apapun dari yang mengutus. Paham sampai sini? Makanya ketika kita beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan utusannya, terus awak dhewe iki ibadah nyontoh sapa? Tak ulangi. Allah mengutus Nabi Muhammad, makanya Nabi Muhammad disebut Rasulullah, utusan Allah. Apapun yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada manusia itu wahyu dari Allah.
tidak berdasarkan hawa nafsunya, tidak, semua wahyu. Makanya dalam beribadah kita harus mengikut baginda Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad, karena itu adalah perintah dari Allah. Makanya jika ibadah kita tidak sesuai dengan contohnya Nabi Muhammad, terus kita ibadah ini sesuai contohnya sopo dan untuk siapa? Ngerti ya? Paham? Oke. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Perhatikan surat Al-Hasyr ayat 7. Ya. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu, dan apa saja yang diberikan Rasul kepadamu terima dia. Terima semuanya, meskipun nggak sesuai dengan logika kita, karena akal kita itu terbatas. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang tinggalkan. Inilah hakikat sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa tak pikir-pikir disik. Bukan. Tugas kita sami'na wa ata'na. Makanya dalam semua ibadah ya sudah diikuti saja. Contoh bab mengusap khuf. Khuf itu apa? Sepatu yang dibuat menginjak tanah, yang diusap, yang buang angin, yang disucikan. Nyapu kok enggak? Jawab Dewi. Itulah agama, Pak. Harus ittiba Rasul, sesuai dengan contoh dan teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya orang-orang yang benci dengan Islam, mereka akan berusaha memfitnah sahabat dan memfitnah Rasulullah. Kenapa? Dengan inilah agama akan terputus. Nah, ulangi, orang-orang yang benci Islam, terkadang mereka tidak langsung menyerang agama Islam, tapi mereka menyerang para sahabat dan Rasulullah. Karena dengan mereka menyerang para sahabat, maka hadis-hadis dari sahabat itu akan terputus. Wah, sahabat ini nggak diambil. Seperti orang Syiah, laknatullah alaih. Mereka menyerang para sahabat dengan apa? Harapannya apa? Ketika mereka menyerang para sahabat, maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat akan terputus. Mereka menyerang Umar bin Khattab, sudah hadisnya terputus. Ya, mereka menyerang Abu Bakar, mereka menyerang Aisyah. Ya sudah, sekian ribu hadis dari Aisyah terputus semuanya. Ya. Mereka menyerang Rasulullah, ya sudah selesai. Kalau mereka tidak mengimani Rasulullah, terus bagaimana mana syahadatu anna Muhammad Rasulullah? Itu diantaranya. Ya. Makanya umat Islam jangan sampai lah nggak belajar ilmu agama itu. Na'udzubillah. Kembali lagi pada ayat ini, ya, bahwasannya syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba, mengikuti Rasul. Apapun yang diperintahkan lakukan, apapun yang dilarang tinggalkan. Ya, sami'na wa ata'na. Dan poin pentingnya apa? Kita itu nggak mungkin bisa ittiba kalau nggak belajar agama. Kita nggak mungkin bisa ittiba Rasul, mencontoh Rasul, kalau kita nggak mempelajari agama ini. Nggak mungkin kita tahu, Pak, bagaimana sholat Nabi kalau kita nggak belajar. Bener ya? Nggak mungkin kita bisa tahu sifat puasanya Nabi kalau nggak belajar. Nggak mungkin kita bisa tahu bagaimana sifat tidurnya Nabi kalau kita nggak belajar. Nggak mungkin kita bisa tahu sifat sujudnya Nabi kalau kita nggak belajar. Nggak mungkin kita bisa tahu sifat wudunya Nabi kalau kita nggak belajar. Makanya di antara hal yang dilakukan oleh orang-orang yang benci Islam saat ini adalah menjauhkan generasi muda dari majelis ilmu. Majelis ilmu itu cek
Kamu nih. Majelis ilmu itu silakan diperhatikan, no endi wae gak ono sing rame, Pak. Masih gratis. Bener? Tapi ini majelis dangdut masih udan-udanan, panas-panasan ya panggah. Sekarang yang lagi tren itu lari, Pak. Terus boten. Kemarin saya baca berita di Malang Kota itu ada lari malam, Pak. Kayak sing milu, Pak. Iku bengi-bengi melayu dhewe lho ora apa-apa. Sekarang ben minggu ana event lari to, Pak. Loh iya, Pak. Koyoke tapi ya ora tau milu masalahnya. Ya, rame terus, Pak. Enggak tahu sepi. Konser ya rame terus padahal bayar. PS iku rame, Pak. Napa PS niku, Pak? Apa jenengan ngerti? Apa jangan-jangan yo loh iku rame, Pak. Tapi kenapa majelis ilmu dimanapun rata-rata sepi kecuali tablik akbar. Apa tablik akbar milu konser pisan? Ya nggak apa-apa, pisan-pisan. Tapi yang lebih menguatkan kita itu kajian rutin, Mbak. Tapi kadang-kadang awak dhewe kajian rutin males, kajian akbar. Niate engko aku ketemu ustaz pengen foto. Iku ustaz itu artis. Loh ini kembali lagi niat tadi, Pak. Kita hadir ke majelis ilmu, niat pengen delok ustaz apa niat ilmu? Ini perlu kita luruskan lagi ini. Karena sebagian penuntut ilmu sekarang itu datang ke kajian tablik akbar niat pengen engko ketemu ustaz, engko kena gawe story. Ngono. Lumayan ustaz gawe ngebek-ngebek story, lumayan orang sing like. Engko di-repost karo ustaz. Subhanallah, niat kita apa? Ayo diluruskan lagi. Ingat bahasanya bahan bakar api neraka, bahan bakarnya api neraka, qori yang niatnya untuk dipanggil. Orang yang baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, niatnya biar dipanggil. Orang yang jihad biar dipanggil. Subhanallah, hati-hati ini. Tata niat kita bener-bener angel, Pak, tapi Pak. Ya, angel ini. Makanya sekali lagi kembali pada ayat tadi bahwasannya apapun yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan agar kita meninggalkan suatu perkara yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Dan masalahnya balik meneh, Pak. Awak dhewe kan nggak ngerti kono tuntunannya apa ora, awak dhewe nggak belajar. Makanya salah satu faktor ziyadatul iman, bertambahnya iman itu yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu, Pak. Nggak mungkin bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah kalau nggak belajar. Kita nggak akan bisa membedakan mana syirik, mana tauhid kalau nggak belajar. Saya tuh pernah ada cerita, ada orang itu maksiat, Pak. Tapi kata beliau gak maksiat. Aku itu loh, ya, masih ini, masih aku ratau sholat, aku nggak tahu maksiat. Terus pipi aja, rasolat lo ngomong gak maksiat. Enggak kayak uang itu rasan-rasan. Beliau menganggap maksiat itu cuma rasan-rasan. Sebagian lagi datang ke kuburan bukan untuk apa? Mendoakan, tetapi untuk ngalap berkah. Wah, aku rono iku yo, aku iki akeh dosane. Nek kuburan iku lak wis ora nglakoni dosa to wonge. Makane aku iku njuk dongakno muga-muga aku yo. Nek awak dhewe gak ngerti ilmu nih. Mulak kadang iya. Awak dhewe terayu akeh dosa. Nek selama masih urip ya isih nglakoni dosa. Nek wis mati kan gak nglakoni. Gak belajar, ngikut Pak suwe-suwe, Pak. Kita gak akan bisa membedakan mana syirik, mana tauhid kalau gak belajar.
Ngono lho, belajar cek angele gitu loh. Padahal ya tempatnya pena, ya ono AC-ne, ya iso senden, ya iso nggawa kursi, gak apa-apa jenengan budal nggawa kursi ku ora apa-apa. Kursi sing apa sing ono sendenane lho, ngerti Pak ya? Sing empuk, sing ono sofane terus sendean. Jenengan nggawa iku lho oleh tenan. Gak apa-apa, terus nggawa kipas sampinge ini kurang adem, oleh tenan. Gak ono sing larang. Ngono lho, pangga cek angele ku ngaji. Ya. Padahal sekali lagi ini Bapak, kita nggak bisa membedakan, belum bisa, sulit mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah kalau kita nggak mau belajar. Ayolah kita kembali lagi kepada ilmu gitu loh. Generasi terdahulu hanya demi sebuah hadis mereka rela berjalan ratusan kilometer, satu hadis saja. Ya, ini diantaranya. Jadi kembali lagi bahwasanya man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka tertolak. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan suatu amalan dan jangan sekali-kali dia mempersekutukan Allah dengan yang lainnya dalam urusan ibadah. Surat Al-Kahfi ayat 110. Apa yang dimaksud di sini? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Allah, falyamal amalan solihah. Satu, hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Maksudnya ulama apa? Ikhlas dalam mengerjakan amal. Yang kedua, ya, dalam mengerjakan amal soleh ini pun sesuai contoh Nabi. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan sekali-kali ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ittiba dan ikhlas. Itu syarat agar kita diterima amal ibadahnya. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 110. Jelas ya? Syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan mencontoh Nabi. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 110. Itu diantaranya. Dan salah satunya nggak boleh hilang loh Pak. Harus berdiri dua-duanya. Jenengan sesuai contoh Nabi tapi nggak ikhlas, ya udah diterima. Ikhlas tapi nggak sesuai contoh Nabi, dua-duanya harus ada. Ikhlas dan sesuai contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati-hati kita dengan pembatal amal ibadah, dengan perusak amal ibadah kita. Nah, ini yang harus kita waspadai benar-benar. Kita wis ngetokno duit, ngetokno tenaga, ngetokno waktu, tapi nggak oleh popo. Karena ada yang namanya pembatal dan perusak ibadah. Ya, kan hakikatnya kita saat melakukan sesuatu berharap agar seluruh amalan kita itu diterima oleh Allah. Namun perlu diingat, limpahan pahala itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan amalan. Yang pertama tadi apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita itu kalau beramal itu khawatir, Mbak. Khawatir nggak diterima, Mbak. Ya, sebuah kekhawatiran yang beralasan ini, Mbak. Nanti bisa dilihat surat ke-23 ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Takut apa? Takut gak diterima. Itu generasi terdahulu loh Pak. Ya, generasi terdahulu itu ada kekhawatiran jika Allah tidak menerima amal ibadah mereka.
Ya, inilah yang dikhawatirkan. Makanya nggak ada satupun dari kita yang bisa memastikan sholatku itu wis diterima, posoku itu wis diterima, sedekahku wis diterima. Ada dari kita yang bisa memastikan? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang bisa memastikan. Makanya kita itu harap-harap cemas. Ya, inilah sebenarnya. Di sisi lain ada pembatal-pembatal amal saleh kita. Apa itu? Yang pertama, syirik kepada Allah. Ya, syirik kepada Allah. Yang dimaksud syirkul akbar. Ini yang pertama. Syirkul akbar itu penghapus semua amal. Ya, syirkul akbar itu penghapus seluruh amal. Dalam surat ke-39 ayat 65, surat 39 ayat 65, Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus seluruh amalmu. Makanya di antara dakwahnya para nabi adalah mendakwakan tauhid, jangan sampai berbuat syirik. Karena jika berbuat syirik, habis seluruh amal. Makanya pun diwanti-wanti dalam setiap khutbah Jumat diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kalau sampai dia meninggal dalam keadaan di luar agama Islam, habis seluruh amalnya. Seandainya dia, Pak, melakukan kemaksiatan, Pak, melakukan dosa, Pak, tetapi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia masih punya kartu bitokoh, Pak. Yang disebutkan dalam hadis bitokoh itu kartu la ilaha illallah, yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari siksa api neraka. Tetapi kalau dia sudah menyekutukan Allah, la yahbatanna amalu, habis seluruh amal. Makanya diwanti-wanti, Pak. Ini yang menjadikan amal kita habis, menyekutukan Allah. Entah dia menyembah kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah, ataupun dia menyembah kepada selain Allah dengan keluar dari agama Islam. Makanya diwanti-wanti, Pak, keluarganya, Pak. Ya, terlebih anak putrinya. Terlebih anak putrinya. Maka dalam Islam itu ada keutamaan ngerumati anak-anak perempuan. Ya, dalam masalah jodoh, hati-hati. Karena kadang-kadang juga kita jumpai wong wedok niki wis kadung seneng iku yo lari daratan. Ya. Gak peduli. Ya. Nek jarine ngono tidak seiman, ora apa-apa. Sing penting saling mencintai. Jarine ngono lho, jarine. Orang tua hati-hati. Ya, orang tua hati-hati. Karena kadang-kadang nek wis kadung koyo ngene kuwi, Pak, angel kandhanane lan angel tuturane. Saya sudah besar, saya sudah bisa menentukan jalan hidupku sendiri. Dia terus ini. Orang tua punya tanggung jawab, Pak. Selama dia belum menikah kan masih tanggung jawab orang tua. Orang tua punya tanggung jawab penuh. Ya. Jangan sampai ya kemudian amal-amalnya habis, tidak tersisa. Karena apa tadi? Menyekutukan Allah. Makanya dakwahnya para nabi, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dakwahnya semua nabi itu satu, Pak, mengajarkan tauhid. Gak ada perbedaan. Karena kalau sampai dia menyekutukan Allah, habis seluruh amalnya. Ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 23 juga disebutkan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Yakni 11. Ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ini berhati-hati kita. Jangan sampai kita, keluarga kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Kemudian yang kedua, di antara perusak dan pembatal amal soleh kita adalah riya. Ya, riya. Apa riya itu? Riya ini apa Pak riya, Pak? Beramal soleh diniatkan apa ujuk-ujuk teko? Bisa ujuk-ujuk. Makanya riya itu dibagi menjadi dua, Pak. Yang pertama, seseorang beramal dengan maksud selain Allah. Ya, maka ini adalah syirik yang menghapus amal. Ya. Dan ada juga seseorang beramal untuk mencari ridhonya Allah. Ujuk-ujuk riya datang menjangkitinya. Barulah dia memulai amalannya untuk selain mendapatkan penghargaan selain dari Allah. Contoh, awak dewi ngaji iku lak sok omah niate wis krana Allah to, Pak. Salat iku lak berangkat omah wis niate krana Allah to, Pak. Leres mboten? Lurung mesti lho Pak, awak dhewe takbir iku isih krana Allah. Sapa ngerti ujug-ujug sing lungguh sampinge sampean iki presiden. Sing sakjane ate ruku gak sida ruku didiawak nih. Ora ruku-ruku padahal wis meneng gak ngerti apa sing diwaca. Tapi kuwatir engko lah diarani kecepetan. Wayahe sujud yo gak sujud-sujud. Sujud wayah tangi ya ora tangi. Sing biasane no omah 2 rakaat iku 2 menit dadi 15 menit. Loh, dia pertama berangkat lillah enggak? Lillah, tapi di tengah-tengah berbalik. Ada juga yang memang dari awal memang sudah diniatkan untuk selain Allah, pengen dipuji gitu. Paham ya? Jadi riya itu dibagi menjadi dua oleh para ulama. Yang pertama tadi, yang memang dari awal, sedari awal memang tujuannya ingin diniatkan untuk selain Allah, ben dipuji menungso, ya. Dan ada yang kedua memang itu timbul secara ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk itu ya? Oh, tiba-tiba ya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, Pak. Syirkul khafi atau riya. Ya. Ar-rajulu ya an yaquma ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Yang ditakutkan oleh Nabi itu syirkul khafi, syirik kecil, riya. Gimana itu? Seseorang mengerjakan salat lalu dia memperindah salatnya karena dia tahu ada orang lain yang melihat dirinya salat. Hati saestu. Awak dhewe nek salat 2 rakaat ning omah iku ya koyok bis bus. Tapi nek nang masjid koyok kereta reguler. Gredek teko-teko. Subhanallah, hati-hati. Ya. Rusak Pak ini, Pak. Hapus Pak, gak oleh pahala. Lah cuma bedanya syirkul akbar dengan syirkul asghar ini, kalau syirkul asghar hanya menghapus amalan saat itunya saja. Kalau syirkul akbar menghapus seluruh amalannya. Itu saja bedanya. Paham ya? Kalau syirkul akbar menghapus seluruhnya. Kalau syirkul asghar hanya amalan ininya saja. Dulu riya niku napa? Sum'ah. Nek riya kan pengen didelok wong. Nek sum'ah iku pengen dirungokne wong. Jenengan iku jane nglakoni amal saleh ra ono wong ngerti, tapi jenengan critakno ngetan kulon ngalor ngidul. Bah wingi iku masjid kono butuh bantuan. Nah terus ra ono wong bantu ya aku mesakne tak bantu. Pir ya ora akeh, kur 100 juta. Tapi ya sampean meneng wae. Enggak boleh ora tak omongi. Meneng ae ya. Sesuke ngomong karo tanggane meneh. Masjid kono iku lho, mari bangun. Mesakne ora ono sing bantu. Ya untung ono aku tak bantu. Ya enggak akeh, kur 100 juta. Ya meneng-menengan ae. Sampean ya ora usah cerita wong liya. Aku kuwatir riya.
Sisuke ketemu wong ngono maneh. Lho ada loh Pak orang tipe kayak gini, Pak. Makanya pun dijelasno kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa perusak amal itu? Menyebut-nyebut kebaikan dan menyakiti hati penerima jika ini berkaitan dengan harta diantaranya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati penerima. Surat kedua ayat 262. Nggak boleh, Pak. Makanya ketika kita sudah berbuat baik, sedekah atau apapun, udah dilupakan. Saya sering ngomong ke jamaah, nek mari sedekah iku mbok yo koyo wong mari buang angin. Jenengan sing ngetokne tapi jenengan gak tahu mikirne. Gak tahu golek ikur meneng, Mas yo kabeh wong takon, "Sopo to?" Jenengan meneng. Sopo to sing sedekah 100 juta jenengan meneng. Ojo nganti konangan. Lah ngoten to. Lho nek sedekah ya ngono. Jenengan sing sedekah 500 juta wis meneng ae nek iso aja nganti konangan. Wis to gak apa-apa ben dirasakne, ben ana hasile, kabeh wong iso ngrasakne sedekahe awak dhewe tanpa harus ngerti sapa to sing nyedekahne. Tapi yo kadang awak dhewe lho ya. Wis, lho ngono lho Pak, ikhlas. Kadang di tengah jalan bisa enggak ikhlas. Di tengah jalan, Pak. Seperti poin yang kedua tadi ya. Awalnya sudah ikhlas, enggak mau disebutkan namanya, enggak mau disebutkan inisialnya, enggak usah. Cukup hamba tiba sing sedekah 50.000, 2.000, 3.000 ditulis Pak A, Pak B, Pak C. Jenengan baru ditulis kadang-kadang lah aku kok gur hamba Allah sing 2.000 ditulis. Lho kadang muncul dalam hati kita. Hati-hati. Loh ini kita sampaikan. Karena nggak menutup kemungkinan hati ini menungso balik nok menungsone sing seneng pujian. Ya, maka berhati-hati dengan pembatal-pembatal amalan-amalan berikut itu ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berhati-hatilah ya dengan pembatal-pembatalnya. Lantas bagaimanakah agar kita bisa ikhlas dalam beribadah? Bagaimana agar kita ini bisa benar-benar meniatkan semuanya itu lillah ya. Kita akan niati gitu Pak. Karena kedudukan ikhlas dalam ibadah itu luar biasa. Ya. Kedudukan ikhlas dalam ibadah itu luar biasa. Wa kam min amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang terlihat kecil tapi bernilai besar di sisi Allah karena keikhlasannya, karena niatnya benar karena Allah. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amalan yang besar kelihatannya tapi tak bernilai di sisi Allah, bernilai kecil di sisi Allah karena salah niat. Haji kurang besar apa Pak pahalanya? Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali apa? Surga. Itu saja bisa tak bernilai, Pak. Ya. Bisa tak bernilai. Dan kita tahu memberi minum, padahal yang diwai minum itu banyu sumur, loh itu menjadikan bernilai besar di sisi Allah. Seorang pezina, benar? Dia memberi minum seekor kula tangklet, iki banyu, iki lek iso ana regane to, Pak. Soale wis ana mereke. Jajal banyu sumur diadahi kene, piro regane? Ora ana mereke bisa. Leres mboten? Apalagi kemudian dia memberikannya bukan kepada manusia, pada seekor binatang, status air liurnya najis. Tapi karena keikhlasannya, Pak. Wong ya ora ana wong delok, toh ya ora ana wong sing memuji. Hatta anjing itu habis diberi minum, orang mungkin ngopor matur suwun. Benar? Dia tidak satu
tidak mengharapkan pujian yang diberi, tidak mengharapkan pujian orang karena nggak ada orang yang lihat, nggak mengharapkan pujian yang diberi karena seekor anjing, tapi dia lakukan dengan ikhlas, Pak. Allah berikan balasan yang luar biasa itu, Pak. Allah berikan balasan yang luar biasa. Makanya dikatakan wa kam min amalin saghirin tu'atimu niyyah. Betapa banyak amal yang terlihat sepele menurut kita, tapi besar nilainya di sisi Allah karena keikhlasannya, Pak. Ya, itu diantaranya. Makanya peran ikhlas, niat yang benar dalam suatu ibadah itu luar biasa. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana agar kita bisa ikhlas? Yang pertama, ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah. Beliau menyebutkan beberapa tips agar kita bisa ikhlas dalam beramal, yang membantu kita dalam menjaga keikhlasan pula. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap hal doa adalah kita utamakan. Kenapa? Silahul mukmin. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Ya, doa itu senjatanya seorang mukmin. Maka dari itu minta kepada Allah yang memiliki kuasa penuh terhadap hidayah. Ya, minta kepada Allah. Wis nggak apa-apa, wis jenengan ndonga nggih bahasa Indonesia lo oleh. Bahasa daerah boleh. Ya, minta kepada Allah agar amalan kita seluruhnya bernilai kebaikan, agar amal kita benar-benar ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Jalla wa ala. Minta agar hati kita terus ditetapkan di atas agama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal. Salat sunnah itu yang terbaik dilakukan di mana, Pak? Kenapa di rumah? Biar tidak ada yang tahu. Karena sholat sunnah itu ya di rumah memang. Kecuali sholat sunnah yang memang ada hubungan terikat dengan yang lain. Contoh tahiyatul masjid, sholat id, ya, dan semisalnya. Tapi kalau selama ibadah itu bisa dilakukan tanpa sepengetahuan orang, lakukan. Kuncinya gini, jika amalan itu bisa kita lakukan tanpa sepengetahuan orang, lakukan. Paham ya? Tapi kalau memang tidak bisa, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah, minta agar kita dijaga hatinya dari yang namanya riya. Ini penting ini. Ya. Makanya Pak, salah satu hal yang juga penting ya Pak, penting. Pernah nggak Pak jenengan lihat orang-orang Arab pakai surban Pak? Tertutup apanya? Wajahnya Pak. Satu, menjaga hati ketika berdoa. Nek nangis yo ben ora ketok. Wong njogo lho Pak. Jadi fungsine surban ora gurgi gaya-gayaan Pak. Orang ben ketok weh kaya pangeran Diponegoro boten. Tapi memang tujuannya kita pakai surban itu untuk salah satunya saat kita berdoa dalam sholat ya, antara adzan dan iqamah kita nangis pun nggak ada orang yang tahu Pak. Saat kita benar-benar meminta pun nggak ada orang yang tahu wajah kita kayak, nggak ada yang tahu Pak. Jaga Pak. Itu diantaranya. Makanya kalau amalan itu bisa dilakukan di rumah, lakukan di rumah. Kalau memang harus dilakukan di keramaian, maka mintalah kepada Allah agar Allah jaga hati kita. Ya, ini diantaranya. Termasuk lihatlah di antara golongan yang nantinya mendapat naungan di yaumul qiyamah, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma sana'at yaminu. Orang yang bersedekah, dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan
kanannya, benar-benar menjaga. Makanya sembunyikan amal kita. Jenengan bantu wong nggak perlu kudu ngerti jenengan itu sopo. Wong Allah itu tahu, malaikat ya nyatet. Ya, ini penting. Saya itu bersyukur saat ini tuh banyak orang-orang yang bersedekah kemudian ditulis hanya hamba Allah. Ya mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar agar menjaga keikhlasan. Ya. Kemudian agar kita bisa ikhlas dalam beribadah, ya. Hendaknya merasa takut amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi ya disebutkan, ada harap-harap, cemas, takut nih jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, agar kita bisa ikhlas, tidak mudah terpengaruh oleh ucapan manusia. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan manusia. Kadang kita itu masih mencari rating, Pak, penilaian manusia. Ya, kita itu masih mencari rating penilaian manusia. Padahal meskipun 200 orang menilai ibadah kita baik, tapi kalau enggak ikhlas tetap buruk di sisi Allah. Makanya jangan mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan manusia. Udahlah, wong kita ngelakoni ibadah itu karena Allah, ya. Itu diantaranya. Dan yang terakhir, senantiasa bahwa kita akan sendirian di alam kubur, yang menemani adalah amal-amal yang kita lakukan. Jadi amal kita itu akan menemani kita di alam kubur, Pak. Yang kita lakukan ikhlas atau tidak. Jelas ya? Kita itu akan ditemani di alam kubur oleh amal kita. Yang baik atau yang buruk. Yang ikhlas atau yang tidak ikhlas. Karena ya, yatsba'ul mayyitu salasah. Yang menemani, mengantarkan seseorang ke alam kuburnya itu 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Dunya bronone, keluargane, dan amali. Fayarji usnani, 2 yang kembali, waya beko wahid, 1 yang menemani, 2 yang kembali. Yang kembali apa? Hartanya. Meskipun dia kumpulkan pagi, siang, malam, dia meninggal ya sudah, nggak ada yang ikut dikubur. Nggak mungkin dong rumahnya dikubur. Ya. Keluarganya pun yang dia cintai setengah mati ya ditinggal balik, bahkan ditinggal rapi maneh. Ya ora. Lo kita cinta setengah mati lo jadi, wah aku cinta mati, eleh. Ya. Aku nggak bisa hidup tanpamu, eleh. Gombal tok isine. Loh, kalau sampai ada orang ngomong aku nggak bisa hidup tanpamu, titenono to, apa meneh wong lanang. 2 minggu lah wis nek warung kopi lah wis buyang guyu. Kalau sudah ditinggal mati sudah, Pak. Yang menemani kita apa, Pak? Amal kita. Yang baik atau yang buruk. Makanya ini harus kita perhatikan. Ya, itu diantaranya, Pak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan tanya jawab. Mudah-mudahan nggak ada. Nih, monggo. Ada ibu-ibu. Nggih. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita buah ke tempat hajatan, lebih baiknya ditulis nama atau tidak? Apabila ditulis nama, bagaimana hukumnya? Jazakallahu khairan. Yang pertama, dalam acara hajatan itu sahibul hajat itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah mohon doa restu. Leres mboten? Jenengan lakni undangane mohon doa restu. Berarti jenengan teko nggih mugi-mugi sakinah, mawaddah,
Ar-Rahmah iku wis ndongakno. Ya jenengan wis lilo. Mari ngono mangano terus bali. Iku doa restu lho Pak, leres mboten. Lah adate, nah iki saiki ngomong adate. Adate iku biasane doa restu iku yo manis-manise abang-abange lambe. Hakikate iku adalah mohon isi amplope. Wong saiki kiuris yo iso kok. Buh, leres mboten. Saiki sebagian tempat itu wis dikirim kiuris undangan wis ono kiurise kok. Gak teko ora apa-apa sing penting transferane nyampe. Makanya mohon doa restu iku yo ada kalane abang-abange jare wong Jawa ngoten. Lah apabila ditulis nama bagaimana hukumnya? Sebenarnya ini dalam urusan agama enggak ono sangkut paute, Pak. Sangkut pautnya ini dengan adat di sebagian tempat itu nek jenengan mari dibuhi kok mben wayah buh enggak ono jenengan sebagian tempat tuh jenengan ditagih lho, Pak. Sebagian tempat. Tapi ora kabeh. Ono sing gur dibatin. Loh, kalau kita berbicara secara agama, ya enggak ono sangkut paute, Pak. Oh, tujuan wong nikah itu malah tasyakuran kok, Pak. Walimatul urs itu kan tasyakuran toh, Pak. Tasyakuran pernikahan, bener ora? Bener nggih? Makan-makan gitu kan. Nah, makanya ketika apakah kalau enggak ditulis jenenge iku piye dan ditulis enggak ono sangkut paute. Tapi ada di sebagian tempat nek jenengan mari duwe gawe dibuhi kok wayan jenengan buh ora enek jenenge namane jenengan iso-iso panjenengan dipluruki. Wene endi ora Bu? Ada yang dibatin. Wong kok gak duwe ya, ate ngomong nih ora penak aku. Di sini wong kok orang Jawa nih ngono akhirnya. Ya itu aja sebenarnya. Makanya dilihat maslahat dan madharat. Tapi sebenarnya secara agama ya enggak ono ngono-ngonan enggak ono. Ya syukur-syukur dengan duwe hajat iki yang ngundang anak-anak yatim. Ngono lho, Pak. Jenengan yang duwe hajat iku Pak undang Pak anak-anak yatim gitu, Pak. Doanya mereka tulus, Pak. Doanya mereka itu tulus, Pak, Masya Allah. Jenengan bahagiakan anak-anak yatim itu. Orang-orang yang tidak mampu sambut dengan sambutan yang hangat. Itu Pak. Dulu Masya Allah ada jamaah kita yang Masya Allah pernikahan anaknya Pak. Santri pondok diundang kabeh Pak. Ayo nih hotel kabeh, mangan dijemput ya. Teko mangan. Mulai disangoni, diterni, wah santri bahagia Pak. Jenenge santri kan wis berangkat dijemput mulai disangoni yo diterni. Lha iku definisi tasyakuran bersyukur banget gitu. Ya sing jenengan undang ya aja wong sugih-sugih tok, Pak. Diundang kabeh. Dan dalam menyambut tamu jangan pernah membedakan orang. Ngapunten ini, Pak. Kita itu terbiasa, Pak, kena penyakit, Pak. Penyakit apa? Membeda-bedakan orang. Gak sing ngaji, gak sing ra ngaji. Penyakit membedakan tamu. Nek sing tamu sing sugih, Masya Allah ahlan. Nek sing teko wong ra nggih, monggo jenengan padosi piyambak nggih. Lungguh-lungguh apa ono nek gak enek ya lesehan ra apa-apa. Iku nek tamune wong ra duwe. Kita itu sudah ngaji, akhlaknya harus diperhatikan ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang bertakwa, bukan jabatannya. Kita niat undang orang. Kalau sudah kita undang, kita muliakan. Semua tamu sama. Ya, semua tamu itu sama, jangan kita bedakan. Ya, ini yang jadi perhatian buat kita. Kadang-kadang ngono. Ya. Ayolah kita sudah belajar. Ya, Islam itu memerintahkan memuliakan tamu. Nggak ono tulisannya memuliakan tamu. Kalau kaya demikian, kalau miskin nggak ada. Semua nasnya adalah memuliakan tamu. Ikramul dhaif, memuliakan tamu, sudah selesai. Ya, itu perintahnya Nabi kita gitu loh. Ya, itu diantaranya. Wallahu ta'ala a'lam.
Apakah ada perbedaan antara mencari ridho Allah dan mencari wajah Allah? Sama. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, bagaimana jika kita mengantar atau mengajari anak kita sholat ke masjid saat suami kerja, tetapi yang ada di sekitar rumah masjid bukan sunnah, yang bacaan kacau dan sholat tidak rapat dan terlalu cepat gerakannya, apa mending sholat di rumah saja atau bagaimana? Yang pertama, masjid itu semua sama, Baitullah. Nah, ono masjid sunnah, masjid gak sunnah. Semua masjid itu sama. Baitullah rumahnya Allah. Cuma nantinya adalah orang yang melakukan ibadah di dalamnya, ada yang sesuai sunnah, ada yang tidak. Ini perlu dipahami. Nggak sampai, wah kono masjid sunnah, kono masjid gak sunnah sih. Nek gak sunnah berarti masjid wajib. Loh, ini gak sunnah lah apa? Amalan di dalamnya sebenarnya. Ini harus kita pahami dulu. Engkau malah salah persepsi kita itu. Jangan mudah-mudahan gitu loh, jangan bermudah-mudahan. Ya. Amalan di dalamnya yang tidak sesuai bukan masjidnya. Gitu ya. Ini kita samakan dulu persepsinya ini. Engkau lah kono lho masjid Babusan, masjid apa ini? Babusan. Oh, masjid Babusan masjid sunnah. Sing liyane enggak sunnah, oh berarti masjid wajib. Lah ngoten. Ya apa dhewe iki? Ya, amalan di dalamnya yang mungkin tidak sesuai syariat, salatnya mungkin. Ya. Dan jangan menilai sesuatu tidak sesuai syariat itu berdasarkan sudut pandang, sudut satu sisi saja. Contoh, terkadang sebagian orang itu menilai masjid sunnah dan gak sunnah itu nek digawe kunut be ora. Ini masalah khilaf fikih, gak ketemu titik jeluntrungi jenengan. Ya, gak ketemu. Ya. Adapun ketika di sana ada praktek sholat yang tidak tumak nina, sehingga hal ini menyebabkan sholat tidak diterima. Ingat, tumak nina itu termasuk apa? Syarat atau rukun? Yakin? Nah, jika ini memang bagian terpenting dalam sholat, nggak dikerjakan, ya sudah nyari di tempat lain, nggak apa-apa. Tetapi dalam rangka mengajari anak sholat, dilihat umurnya dulu. Perhatikan ini. Sebelum kita mengajari anak kita sholat ke masjid, ajari anak itu tata cara sholat berjamaah di masjid di rumah kita. Sebelum kita menyuruh orang, wes belajar ngimami ya nek masjid, suruh belajar dulu di luar itu. Sebelum kita menyuruh orang belajar berkhutbah di masjid, belajar khutbah di luar mimbar. Sebagian orang itu kadang dijadikan agenda ibadah sebagai latihan. Padahal status dia sebagai imam, khotib. Maksudnya gini Pak, ngimami Pak, salah, makmum Pak tadi korban Pak. Bener nggak? Belajaran itu di luar sholat. Nek wis sholat yo tenanan. Jelas ya? Khutbah belajarane iku nek njaba. Makanya nek pondok-pondok lah ono to Pak, belajar khutbah. Sehingga ketika di lapangan nek dhuwur kene wis orang kok belajarane lho iku. Wis tenanan lho iki. Paham ya? Lah orang tua sebelum ngajari, ayo ning masjid belajaran sholat, ayo diajari di rumah dulu. Sehingga di masjid anak-anak tahu adab sholat berjamaah, bagaimana kalau sholat berjamaah. Artinya sudah tahu. Toh nanti kalau dia memang ya jenenge arek, kadang ya sek. Lah itu berarti kan minimal sudah kita ajari dulu. Itu ya, paham ya ini ya? Sudah kita kasih bekal terlebih dahulu. Kalau tidak ada bapak, asalnya jangan.
Karena nanti kalau anak itu masih usia benar-benar kecil dan dia ke depan, ibu ini mburi, wah ini repot bu. Ya, repot nanti. Asalnya nanti biar sama bapak. Ya, biar sama bapaknya. Adapun kalau sudah usia balik harus itu. Ya. Ya ini diantaranya. Adapun kalau kita sholat berjamaah dan kalau sholat di dekat rumah kita, sholatnya nggak tumak nina, cari yang agak jauh. Yang penting terpenuhi syarat dan rukun. Ini penting, Pak. Ya. Nggak apa-apa, wong saiki ono sepeda motor, Pak. Wong awak dhewe gur bondong muntir gas saya. Leres mboten? Ya cari wujud yang demikian. Jadi ini diantaranya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sekian pas jam 10, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan ayo terus semangat belajar ilmu agama, disempat nih untuk belajar agama. Ngurusi repot ora ono enteke, ngurusi sibuk ya ora ono marine. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, tafarruq li ibadati. Wahai hambaku, luangkan ibadah kepadaku. Allah lho sing dawuh hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, tafarruq li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Belajar ilmu agama, ibadah mboten? Hukume napa? Ini awak dewe ku nggak punya prioritas kepada Allah, jangan harap kemudian kita akan dimudahkan urusannya. Apa firmannya Allah? Kalau kamu meluangkan ibadah kepadaku, amla sadraka ghinan wa asudda faqra. Aku penuhi dadamu dengan kekayaan, aku tutup kefakiranmu. Tapi kalau tidak, wa illam taf'al malaktu yadaika syughlan. Tak penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Maka nenek panjenengan wayah salat kok enek wae garapan. Wayah ngaji enek wae kesibukan, iku hukuman. Sadurunge ngaji lho ora nyapa-nyapa lho. Wayate budal ngaji. Wae enek wae. Engko mari ngejam ngaji mari ya wis biasa wae segene. Hati-hati. Wayah salat enek wae. Engko mari salat ya wis longgar maneh. Hati-hati. Ini hukuman. Ayo disempat nih. Mau ngaji ya ora sedina 24 jam ae. Harus mboten, Pak. Seminggu ping sempat Pak. Wong jenengan teko, paham gak paham iku sing penting teko. Gak paham ya takon. Ngoten nggih? Insya Allah. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat dan menjadi nasihat buat diri kami pribadi dan panjenengan semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu lagi tambahan untuk semua yang tanya, kalau bisa jangan ditulis kalimat-kalimat bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engko mesakne, Pak. Bingung kula naruh kertas iki, Pak. Ana tulisan Arab ya, Pak. Aku tak gawe sampai yo gak mungkin to, Pak. Ini biasanya tak gawe sampai omah lho, Pak. Soalnya ana tulisan Arab. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi biar memudahkan kita. Karena kalau ada teks Arab kita juga repot nanti naruhnya. Karena hati-hati kan, kita harus hati-hati. Ngerti nggih? Ini enggak mengharamkan loh, Pak. Biar memudahkan kita untuk menaruh kertas ini. Soalnya kadang kula ya lali, aku tak sekekno, tak tinggal, naudzubillah. Ngerti nggih? Nggih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد